para imam dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari Raya Hati Kudus Yesus telah dipilih oleh gereja sebagai hari penyucian bagi para imam. Tahun ini, perayaan ini kita rayakan sangat khusus karena kita merayakannya dalam situasi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita bersama dengan seluruh imam di keuskupan ini dapat hadir untuk merayakannya. Tetapi juga pada hari ini menjadi kesempatan yang istimewa bagi kita karena kita boleh menggunakannya sebagai kesempatan untuk membarui janji-janji imamat yang biasanya kita lakukan di keuskupan ini 2 minggu sebelum perayaan Hari Kamis Putih bersama dengan pemberkatan penyucian minyak-minyak suci yang kita pergunakan di dalam perayaan penyucian umat. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Pius yang ke-12 di dalam ensikliknya yang diberi nama Haurietus Aquas yang dipromulgasikan tanggal 15 Mei tahun 1956 membela perayaan Hari Raya Hati Kudus Yesus dari beberapa paham dan pendapat yang menyebar di kalangan umat beriman. Ada 2 pemikiran yang dilawan melalui ensiklik ini. Yang pertama adalah pandangan bahwa perayaan Hari Raya Hati Kudus Yesus hanya ditunjukkan untuk para perempuan. Maka para imam MSC yang ada di sini mulai Fiction dan rekan-rekan itu dirasa keperempuanan kalau merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Begitu juga ada yang menyerang bahwa perayaan Hati Kudus Yesus itu suatu devosi yang hanya bersifat pasif dan tidak mempunyai buah-buahnya di dalam kehidupan Kristian. Melalui ensiklik Paus Pius XII ini, kedua pandangan ini dikoreksi dan diberi pemahaman yang tepat bahwa pada pesta ini justru terjadi apa yang di dalam istilah disebut terjadi perpaduan antara kealahan dan kemanusiaan di dalam hati kudus Yesus. Di sini Allah dan manusia di dalam hati kudus Yesus mendapat perwujudannya di dalam diri Putra Allah sendiri, Sabda yang menjadi manusia. Dan justru di dalam devosi ini tidak hanya di sana ada kepasifan, tetapi manusia sungguh diubah di dalam jiwanya, dan dengan demikian kemanusiaan mendapat daya kehidupannya. Dan ketika Putra Allah menjadi manusia, detik kehidupan itu masuk juga di dalam kemanusiaan dan menjadi peristiwa yang sangat mendorong manusia di dalam ibadahnya di hadapan Allah. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa kongregasi untuk para imam sebagaimana suratnya telah dikirim kepada para imam 1 minggu yang lalu mengusulkan agar hari ini digunakan untuk merenungkan surat Paus Fransiskus yang ditulis dalam rangka memperingati 160 tahun Pastor Yohanes Maria Vianney yang kita kenal dengan nama Pastor Ars, untuk merenungkan surat Paus
dan merenungkan hidup Pastor Yohanes Maria Viana ini sebagai contoh imam yang digerakkan oleh hati kudus Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, saya telah beberapa kali mengunjungi Ars karena alasan studi, tetapi juga karena mengunjungi tempat dan pernah bersama para imam di keuskupan itu mengadakan rekoleksi bersama di tempat Pastor Ars merayakan dan menjalankan hidupnya sebagai imam. Hal yang sangat menyentuh hati saya adalah penyerahan diri yang sangat total di dalam pengabdian, terutama seperti diperlihatkan oleh pastor dari Ars ini. Ketekunannya untuk berdoa bagi pertobatan orang berdosa. Apa yang diwariskan tidak lain adalah kerinduannya agar banyak orang bertobat dan praktek mencium tanah yang kemudian diwarisi oleh Paus Santo Yohanes Paulus II kita peroleh dari Pastor Ars ini. Di sana kita bisa kagum melihat bagaimana hidup hariannya dibaktikan dan diabdikan seluruhnya untuk melayani orang-orang kecil melalui pengakuan dosa, melalui doa, dan melalui waktu tidurnya yang hanya 3 atau 4 jam per hari. Kita bisa melihat bagaimana Pastor Ars ini hidupnya mencerminkan gelora hati Yesus sendiri. Hati yang terbakar untuk melayani sampai mengorbankan hidupnya sendiri di salib. Spiritualitas imamat yang dijalani Pastor Ars mencerminkan hidup Yesus sendiri yang menguatkan mereka yang lemah, yang letih lesu dan berbeban berat seperti digambarkan Injil hari ini. Pastor Ars ikut terlibat dalam melawan pemerintahan sipil yang otoriter. Pada zamannya kita tahu bahwa gereja Katolik terpecah, yakni gereja yang resmi yang dikontrol oleh pemerintah dan gereja bawah tanah yang setia pada kesatuan gereja dengan kepemimpinan Paus di Roma. Dari museum di Ars kita bisa melihat bagaimana Pastor Ars ini menjadi bagian dari gerakan bawah tanah, di mana gereja memberi penghiburan dan kekuatan kepada umat pada saat-saat yang sulit. Di sini kita melihat kebenaran dari ensiklik Paus tadi, bahwa devosi pada hati kudus tidak hanya suatu devosi yang membuat orang emosional dan terharu di dalam kamarnya saja, tetapi suatu devosi yang berbuah, sesuatu yang menggerakkan. Dan oleh karena itu pada hari ini kita diajak menyucikan panggilan, terutama para imam sebagai gembala, sebagai pastor, dengan mengambil kekuatan dari caranya Yesus sendiri menjalankan imamatnya yang sangat sempurna. Kita diajak oleh seruan Paus untuk bersyukur atas panggilan kita. Suatu rasa syukur yang diungkapkan dengan baik di dalam bacaan pertama hari ini. Seperti bangsa Israel yang bersyukur bukan karena mereka adalah bangsa yang besar. Orang Israel diajak bersyukur bukan karena mereka menjadi keturunan dengan postur tubuh seperti raksasa, tetapi justru mereka dipilih karena menjadi bangsa yang kecil, tetapi menjadi bangsa yang dipilih dan dikasihi oleh Allah sendiri. Pada hari ini bersama para imam kita bersyukur atas panggilan yang dianugerahkan, bahwa ternyata kita adalah orang-orang berdosa. Para imam dipilih dari antara umat karena kemurahan hati Allah sendiri, dan diizinkan dan dipanggil untuk menjadi gembala-gembala umat. Maka pada hari ini kita berdoa agar para imam
tidak menyia-nyiakan tugas istimewa dengan menelantarkan pelayanan dan penyucian umat. Pada hari ini janji-janji imamat yang dulu diikrarkan ketika menerima tabisan dibarui. Di sini kita juga akan memberkati minyak-minyak suci, di mana para pelayan yang telah mengikrarkan janjinya itu menggunakannya untuk penyucian umat. Para imam mengalami bahwa tugas makin lama makin berat, tuntutan umat makin beragam dan makin tinggi, maka kekuatan menjalankan imamat dan tugas-tugas itu dipercayakan kepada penyelenggaraan Allah sendiri, yang di sini para imam memerlukan perawatan dan pendasarannya. Surat Paus dan surat kongregasi untuk para imam menggarisbawahi satu hal yang perlu kita tekankan yang ada di dalam surat-surat itu, yakni perlunya keintiman relasi para imam dengan Allah, perlunya relasi yang erat para imam dalam bentuk solidaritas yang mendalam dengan umat. Dua hal ini dilihat sebagai dasar yang kuat bagi pengembangan pelayanan hidup imam. Tanpa kedua dasar itu, imam menjadi merana. Dan kita melihat bahwa jika kedua unsur itu ada, imam menjalankan panggilannya dengan gembira hati. Banyak imam meninggalkan imamatnya bukan karena dorongan atau nafsu seksual yang tinggi, tetapi karena tidak adanya keintiman dalam relasi dengan Tuhan, dan banyak yang merasa tidak diterima, tidak dicintai oleh rekan imam maupun oleh umat. Itulah yang kita baca dari surat kongregasi untuk para imam. Keintiman relasi dengan Tuhan dan sesama disoroti dengan baik di dalam bacaan yang kedua hari ini. Rasul Yohanes mengatakan, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan karena itu dimohon agar mendekatkan diri pada sumber kasih itu yang bukan diri kita sendiri. Rasul Yohanes mengatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jika kasih itu ada di dalam hati imam, maka dia bisa mengalirkan semua keutamaan seperti yang kita baca dari surat Paus. Di sana disebutkan imam yang mempunyai hati seperti Yesus dapat berbelas kasih, dapat berbela rasa, dapat juga sigap dan tanggap terhadap apa yang dialami oleh umat, dapat berani dengan kata-kata cemerlang seperti para rasul, paresia, menyatakan sesuatu secara terus terang dan berani. Dan bagaimana kita bisa merawat luka-luka umat jika kita sendiri terluka? Bagaimana kita bisa berbelas kasih jika kita sendiri selalu minta dikasihani? Bagaimana kita sendiri bisa sigap dan siaga jika hidup kita tidak terencana dan lebih didasari kelesuan, lebih didasari pesimisme, dan juga lebih didasari kelelahan pengharapan, seperti dikatakan oleh Paus. Ketika para imam mengalami kelelahan rohani, maka pelayanan terhadap umat pun menjadi suam-suam kuku dan menjadi mati rasa. Ketika hari ini minyak-minyak suci diberkati, ini menjadi alat bagi para imam. Jangan nanti uskup datang ke paroki, pastor paroki tanya, uskup bawa minyak atau tidak.
Itu sama seperti petani yang mempunyai ladang tapi tidak punya bajak, tidak punya parang untuk memotong rumput. Inilah pada hari ini kita mengkonsekrasikan minyak-minyak suci itu sebagai bahan, sebagai penyucian imam, tetapi sekaligus juga penyucian umat. Injil hari ini menegaskan bahwa kita perlu bersyukur atas panggilan yang hanya dapat dimengerti oleh orang-orang kecil, tetapi disembunyikan dari orang-orang pandai dan bijaksana. Kita adalah imam-imam yang belajar dari Yesus bagaimana menjadi gembala dengan hati seperti Yesus, yang kadang-kadang juga tidak berdaya. Tetapi pada hari ini di dalam Injil Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Pada hari ini para imam membaharui janji imamat yang dulu diucapkan di depan uskup-uskup yang menabiskan mereka. Janji imamat ini menjadi sarana yang penting di dalam pelayanan dan kesetiaan kepada Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita bersyukur pada hari ini atas pembaruan janji imamat dan pemberkatan minyak-minyak suci ini dan penyucian diri para imam. Pada kesempatan ini kita ingin mengucapkan selamat membarui janji imamat kepada para imam yang telah menolong kita hadir di berbagai tempat yang menantang dan menuntut banyak kekuatan dari Allah sendiri. Kita juga mengucapkan selamat Pesta Pelindung bagi kongregasi MSC, juga para suster CY yang bekerja di keuskupan kita, dan juga mengucapkan juga selamat kepada semua kelompok dan pribadi-pribadi yang mempunyai devosi yang sangat kuat pada hati kudus, pada hati Yesus yang Maha Kudus. Melalui perayaan ini kita semua dibaharui dan memohon rahmat Tuhan agar hati Yesus yang Maha Kudus dikaruniakan kepada kita semua di dalam peristiwa perayaannya pada hari ini. Tuhan memberkati.